Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas farmasi klinis A, ingin menjelaskan sedikit review kami mengenai film usung Cinderella. Namun sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu ada Navara Agnia dengan NIM 1913026021, yang kedua ada Melisa dengan NIM 1913026023, yang ketiga ada Dinda Permata Arda dengan NIM 1913026025, yang keempat ada Syafira Tasya Salsabila dengan NIM 1913026027, dan yang terakhir ada Salwati Falikori dengan NIM 1913026029. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai poin-poin yang akan kami jelaskan dalam video ini. Yang pertama ada definisi dari shock anafilaksis, yang kedua ada penyebab dari shock anafilaksis, yang ketiga ada tanda dan gejala dari shock anafilaksis, dan yang keempat ada permasalahan yang dihadapi dan penjelasan mengenai shock anafilaksis. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi shock anafilaksis. Jadi, shock anafilaksis adalah shock yang terjadi secara akut yang disebabkan oleh reaksi alergi. Atau dengan kata lain, shock anafilaksis adalah suatu keadaan yang dipicu oleh respon hipersensitivitas generalisata yang diperantarai oleh IgE yang menyebabkan vasodilatasi sistemik dan peningkatan permeabilitas vaskular. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu penyebab shock anafilaksis pada pasien tersebut. Yang harus kita tahu terlebih dahulu bahwa alergi dapat terjadi karena kegagalan sistem kekebalan tubuh dalam mengenali suatu zat asing, di mana zat tersebut dianggap sebagai zat yang berbahaya bagi tubuh, sehingga tubuh akan bereaksi terhadap zat tersebut. Zat yang dapat memicu terjadinya reaksi alergi disebut dengan alergen. Alergen dapat berupa makanan, udara seperti debu, enzim, hormon, bisa ular, serangga, bulu hewan, hingga kontak dengan air maupun benda logam. Nah, pada pasien ini, shock anafilaksis diakibatkan karena pasien tersengat tawon. Tanda dan gejala shock anafilaksis pada pasien tersebut antara lain: pertama, pada kulit, berupa kemerahan di sekitar gigitan dan terjadi pembengkakan. Kedua, pada sistem respirasi, pasien mengalami susah bernapas. Ketiga, pada sistem kardiovaskuler, jantung berhenti berdetak. Dan yang terakhir, pada sistem saraf pusat, pasien mengalami kehilangan kesadaran. Kemudian kami akan membahas permasalahan yang dihadapi saat penanganan shock anafilaksis pada pasien dan penjelasan penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Ketika pasien tersebut dibawa ke rumah sakit, pasien tersebut memiliki gejala yang sudah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian pasien ini diberikan adrenalin atau epinefrin sebagai obat yang digunakan pada saat gawat darurat untuk mengobati reaksi alergi berat akibat gigitan tawon. Adrenalin atau epinefrin merupakan hormon kerja cepat yang disekresikan oleh kelenjar suprarenal atau kelenjar adrenal. Adrenalin bersifat simpatomimetik atau agonis alfa adrenergik dan beta adrenergik. Kemudian ketika obat ini diberikan pada pasien tersebut, ternyata obat tersebut tidak bekerja. Diketahui sebelumnya pasien tersebut mengonsumsi obat penghambat beta atau beta blocker untuk melawan tekanan darah tinggi yang diderita oleh pasien tersebut. Beta blocker ini bekerja dengan cara menekan efek dari hormon epinefrin atau adrenalin. Jadi inilah mengapa adrenalin tidak bekerja pada pasien tersebut. Nah, kedua hormon tersebutlah yang berperan dalam mengalirkan darah, membuat jantung berdenyut lambat dan bekerja sedikit, dan juga menurunkan tekanan darah. Pada film, pasien diberikan glukagon setelah diberikan adrenalin yang tidak berfungsi. Penggunaan glukagon bersamaan dengan obat lain berpotensi menimbulkan interaksi. Contohnya saja pada saat di film. Glukagon ini meningkatkan detak jantung dan tekanan darah jika digunakan dengan obat penghambat beta atau beta blocker. Dalam kondisi demikian, apabila epinefrin atau adrenalin tidak bekerja secara efektif, maka suntikan intravena glukagon dapat diberikan. Glukagon tersebut memiliki mekanisme aksi yang tidak melibatkan reseptor beta. Sekian dari penjelasan diskusi kelompok kami.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.